Sebuah gelas tiba-tiba pecah di dapur yang kosong. Pintu lemari terbanting dengan sendirinya di tengah malam. Suara ketukan misterius bergema dari dalam dinding beton. Dan apa respons insting pertama yang keluar dari mulut mayoritas masyarakat kita? Hantu, setan, jin rusuh, dan poltergeist. Sungguh sebuah lompatan logika yang sangat menyedihkan. Daripada memeriksa engsel pintu yang aus, struktur pondasi rumah yang bergeser, atau mempertanyakan stabilitas emosional anak remaja di kamar sebelah yang sedang mencari perhatian, kita lebih memilih untuk menyerahkan akal sehat kita kepada entitas tak kasat mata. Ini bukan sekadar ketakutan, ini adalah kemalasan berpikir stadium akhir. Hari ini, kita tidak akan menoleransi narasi klinik murahan ini. Kita akan melucuti kebodohan massal ini. Topik kita kali ini adalah poltergeist, sebuah istilah yang telah dibajak oleh industri perfilman horor dan para dukun komersial untuk menakut-nakuti publik demi meraup keuntungan. Kejahatan nalar yang terjadi di sini sangat terstruktur, masyarakat, dan bahkan sebagian kecil akademisi palsu atau para psikolog. Mereka telah bersekongkol untuk memvalidasi fenomena gangguan benda mati sebagai bukti eksistensi dunia roh, atau setidaknya manifestasi energi psikokinetik magis. Mereka mengklaim bahwa entitas gaib sedang meneror rumah tangga. Kita akan membongkar kebohongan ini melalui investigasi ketat berbasis fisika akustik, sosiologi struktural, dan psikologi anomalistik. Kita akan menelanjangi fakta bahwa di balik setiap insiden poltergeist tidak pernah ada campur tangan iblis. Yang ada hanyalah penipuan murahan yang dieksekusi oleh tangan manusia, histeria lingkungan akibat kelemahan struktur bangunan, dan jeritan penderitaan psikologis dari keluarga yang disfungsional. Untuk meruntuhkan sebuah mitos, kita harus melihat bagaimana fondasinya dibangun. Secara etimologis, terminologi poltergeist adalah produk impor dari leksikon bahasa Jerman kuno. Terdiri dari kata polten yang berarti membuat keributan atau meronta, dan geist yang berarti roh. Secara harfiah, ia adalah roh yang berisik, berbeda dengan hantu tradisional yang hanya berdiri diam di sudut ruangan seperti pajangan. Poltergeist diklaim memiliki agresi fisik. Mereka bisa melempar piring, membakar gorden, dan menggeser meja. Namun jika kita menelusuri akar sejarah terciptanya gerakan spiritualisme modern yang memuja poltergeist, kita akan menemukan kebohongan paling dangkal dalam sejarah peradaban. Mari kita melihat kasus Fox Sisters di Hydesville, New York pada tahun ke-1848. Dua gadis remaja, Maggie dan Kate Fox, tiba-tiba berkomunikasi dengan roh pedagang yang mati dibunuh melalui suara ketukan gaib di dinding rumah mereka. Fenomena ini memicu histeria massal, melahirkan agama spiritualisme yang diikuti jutaan orang, dan membuat kakak mereka, Leah Fox, meraup kekayaan absolut dengan menjual tiket seance atau pemanggilan arwah. Apakah itu mukjizat? Tidak. Sejarawan dan psikolog Charles Edward Mark Hansel mencatat secara definitif. 40 tahun kemudian, Maggie Fox berdiri di hadapan ribuan orang di New York Academy of Music dan mengakui bahwa seluruh fenomena roh itu adalah penipuan total. Suara ketukan roh itu tidak berasal dari alam baka, melainkan dari kemampuan anatomis jari-jari kaki Maggie yang bisa dibunyikan secara ekstrem, atau joint cracking dengan menempelkannya di lantai kayu yang resonan. Sebuah trik bocah yang dimulai sebagai lelucon untuk menakut-nakuti ibunya, dieksploitasi oleh kakaknya demi uang, dan akhirnya memperbudak mereka dalam kecanduan alkohol.
Mitos komunikasi roh ini lahir dari sendi jari kaki seorang remaja pembohong. Dan konyolnya, masyarakat kita masih memujanya hingga hari ini. Mari kita hancurkan argumen kosong ini. Tuduhan fundamental dari para pemuja tahayul menyatakan bahwa poltergeist beroperasi secara otonom. Namun, klaim tersebut hanyalah kepalsuan empiris belaka. Aktivitas poltergeist memiliki satu ciri khas yang membedakannya dari dongeng hantu lainnya. Ia selalu, tanpa terkecuali, berpusat pada seorang individu, biasanya seorang anak atau remaja yang sedang pubertas. Pada akhir abad ke-19, peneliti psikis Frank Potmore mengajukan sebuah teori yang sangat presisi yang dikenal sebagai Naughty Little Girl Theory atau teori gadis kecil nakal. Potmore berargumen dengan sangat rasional bahwa sebagian besar gangguan ini berpusat pada remaja yang dengan licik menggunakan trik fisik, mengikat benang nilon, melempar batu saat orang menoleh untuk mengelabui orang dewasa yang bodoh di sekitarnya. Mengapa penyelidik dewasa bisa tertipu? Psikolog anomalistik Chris Friends dari Anomalistic Psychology Research Unit menemukan bahwa otak manusia diprogram untuk buta. Fenomena ini disebut inattentional blindness atau kebutaan inatensional. Saat kapasitas kognitif Anda terfokus pada rasa takut atau menatap sudut ruangan yang salah, Anda tidak akan melihat tangan sang anak melempar vas bunga. Anda baru melihat vas itu saat ia melayang di udara, dan dengan kebodohan yang luar biasa, Anda bersumpah benda itu muncul dari ketiadaan. Mari kita bongkar dan hancurkan 3 sirkus poltergeist paling monumental yang selama ini dipuja oleh industri klinik global demi memanipulasi nalar publik. Pertama, insiden Rosenheim, Jerman pada tahun 1967. Lampu neon meledak, telepon berdering massal, dan lemari seberat 200 kg bergeser di sebuah kantor pengacara. Para psikolog terkemuka Hans Bender dengan arogan mengklaim ini adalah bukti psikokinesis atau telekinesis dari sekretaris berusia 19 tahun, Annemarie Schaber. Namun kebenaran menampar wajah Bender. Jurnalis investigasi Payet A. Hobbins membongkar fakta bahwa Bender dengan sengaja menyembunyikan laporan kepolisian lokal. Laporan itu mencatat secara eksplisit bahwa seorang petugas polisi menangkap basah Annemarie sedang merekayasa kerusakan barang secara manual saat ia mengira tidak ada yang melihat. Lonjakan listrik misterius hanyalah sistem kabel bangunan uzur yang kelebihan beban. Kedua, poltergeist Enfield, Inggris, 1977. Kasus yang diromantisasi dalam film The Conjuring 2. Gadis 11 tahun bernama Janet Hudson diklaim melayang di udara dan dirasuki iblis bernama Bill. Editor dari publikasi The Skeptic, Deborah Hyde, menelanjangi seluruh sirkus ini. Foto levitasi Janet yang ikonik itu hanyalah manipulasi trik kamera yang menangkap momen saat Janet melompat dengan sangat kuat di atas kasurnya, layaknya trampolin, mengingat ia adalah juara senam di sekolahnya. Lalu bagaimana dengan suara iblis Bill? Ahli ventriloquisme Ray Allen membuktikan itu adalah trik manipulasi pernapasan menggunakan false vocal cord di kerongkongan belakang. Janet pada akhirnya terekam kamera tersembunyi sedang membengkokkan sendok dengan tenaga tangannya sendiri, dan ia telah mengakui penipuan itu. Motifnya, anak miskin dari keluarga broken home yang sangat merindukan perhatian, figur ayah dari para penyelidik yang naif. Ketiga, poltergeist Columbus, Amerika Serikat, 1984. Gadis 14 tahun Tina Ress diklaim bisa menerbangkan telepon. Investigator skeptis legendaris James Randi menghancurkan klaim ini. Kamera video kru televisi yang secara tak sengaja dibiarkan menyala menangkap basah Tina melihat sekeliling untuk memastikan ia sendirian, lalu menarik kabel lampu dengan tangannya hingga jatuh dan sedetik kemudian menjerit berpura-pura diserang hantu. Ini bukan telekinesis, ini adalah manipulasi kriminal. Lalu,
Bagaimana dengan rumah yang terasa berhantu, padahal tidak ada remaja nakal di dalamnya? Disinilah fisika mengambil alih untuk melakukan demolisi atas ilmu klinik. Peneliti geofisika Guy William Lambert menemukan bahwa aktivitas geologis menciptakan ilusi mistis. Pergeseran air bawah tanah hidrogeologi menciptakan ketidakstabilan struktural mikroskopis yang membuat kayu rumah menjerit dan lantai memantul, dan seolah melempar benda-benda ringan. Lebih parah lagi, fenomena resonansi akustik atau resonansi Helmholtz dari sistem ventilasi dapat menghasilkan infrasonik atau gelombang suara di bawah 20 Hz. Infrasonik tidak bisa didengar, tapi ia menggetarkan cairan di bola mata dan organ dalam tubuh Anda, memicu mual, rasa dingin yang membekukan tulang, dan halusinasi visual melihat bayangan hitam. Rumah Anda tidak sedang diinvasi iblis. Rumah Anda hanya memiliki sirkulasi udara yang buruk dan pondasi yang rapuh. Implikasi dari kebodohan massal ini sama sekali tidak main-main. Di Indonesia, ketidakmampuan memproses realitas mekanis telah melahirkan tragedi jalanan. Ingatkah Anda pada epidemi teror, pelemparan batu misterius di jalur Pantura, tol Semarang-Solo, hingga Minahasa Utara? Kaca-kaca truk dan mobil keluarga hancur di tengah malam tanpa ada wujud manusia yang terlihat. Apa reaksi publik yang otaknya sudah dicuci oleh sinetron mistis? Mereka berteriak bahwa itu adalah ulah jin pelindung jalan, santet, atau hantu kiriman. Ini adalah atribusi irasional yang memuakan. Investigasi forensik kepolisian melalui operasi senyap dan CCTV dengan telak meruntuhkan kebohongan supranatural ini. Pelakunya adalah manusia berdaging, geng pemuda sosiopat yang mencari sensasi dari penderitaan orang lain, atau residivis pencurian kendaraan bermotor yang menjadikan teror pelemparan batu sebagai taktik kriminal. Otak manusia gagal memproses tangan pelempar batu pada kecepatan 100 km per jam di jalan gelap atau kebutaan inattentional jalanan. Lalu, segera mengisi kekosongan visual itu dengan takhayul. Mengkambing hitamkan hantu untuk kejahatan jalanan adalah bentuk perlindungan tak langsung terhadap para kriminal sejati. Dan apa harga termahal dari memelihara mitos poltergeist? Hilangnya nyawa dan kewarasan. Psikolog James Horan dan Brian Leiss memformulasikan Haunted People Syndrome yang menegaskan bahwa mereka yang merasa diteror hantu sebenarnya sedang menderita tekanan psikologis ekstrem seperti trauma masa kecil atau isolasi sosial. Ketika kita memvalidasi delusi poltergeist mereka dengan memanggil dukun atau melakukan exorcism, kita sedang menghalangi mereka dari rehabilitasi psikologis yang menyelamatkan nyawa. Lihat saja kasus Tina Resch, sang gadis poltergeist dari Columbus. Karena para psikolog idiot meyakinkannya bahwa ia memiliki energi telekinesis. Trauma pelecehan masa kecilnya tidak pernah diobati secara medis. Bertahun-tahun kemudian, manipulasi kebohongannya berubah menjadi psikopatologi mematikan. Tina hari ini membusuk di penjara dengan hukuman seumur hidup karena menyiksa dan membunuh putri balitanya sendiri yang baru berusia 3 tahun. Inilah hasil akhir dari menukar psikiatri dengan para psikologi, pembunuhan, dan kehancuran jiwa. Mari kita bicara jujur. Alasan mengapa mitos poltergeist dan film-film sampah seperti The Conjuring terus laku keras di masyarakat adalah karena ia menawarkan jalan keluar bagi para pengecut. Sangat mudah untuk menyalahkan roh jahat dari masa lalu atas piring yang pecah atau suasana rumah yang tegang. Menyalahkan setan membebaskan kita dari tanggung jawab jauh lebih menakutkan bagi seorang ayah atau ibu untuk berkaca dan mengakui, anak remajaku memanipulasi dan menghancurkan seisi rumah karena aku adalah orang tua yang gagal, abusive, dan tidak pernah memberinya kasih sayang. Masyarakat kita lebih rela membayar mahal seorang pengusir setan untuk meneriakkan doa di sudut ruangan yang kosong daripada membayar seorang psikoterapis untuk membenahi keluarga mereka yang hancur berantakan.
Kita lebih suka menjadi korban dari entitas gaib yang fiktif daripada menjadi pelaku dari kebodohan dan penelantaran emosional yang sangat nyata. Poltergeist adalah avatar bagi disfungsi keluarga Anda. Ia adalah monumen kemunafikan kultural.